Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pitasari dari kelas 04 Sake 001 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas, sehingga perusahaan dan pihak terkait dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, menjaga likuiditas, dan memenuhi kewajiban keuangan. Laporan ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari, yang kedua kegiatan investasi atau aktivitas investasi seperti pembelian atau penjualan aset tetap, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan seperti perubahan dan modal pinjaman. Selanjutnya adalah manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas yang pertama adalah memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan seperti likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua adalah menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Yang ketiga adalah meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi sebagai entitas. Untuk materi-materi selanjutnya dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misalnya pelunasan pinjaman dan bunganya pendanaan. Isi dan bentuk laporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung atau direct method. Metode ini menyajikan arus kas dengan mencatat secara langsung semua penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Contohnya adalah kas yang diterima dari pelanggan dan kas yang dibayarkan untuk biaya operasional. Susunan metode ini didasarkan pada data kas aktual dari jurnal dan rekening koran bank. Metode langsung memberikan gambaran yang lebih jelas dan transparan tentang pergerakan kas, tetapi proses penyusunannya lebih rumit dan memerlukan pencatatan yang rinci. Lalu yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Metode ini memulai penyusunan laporan arus kas dari laba bersih pada laporan laba rugi, kemudian melakukan penyesuaian terhadap transaksi non-kas seperti penyusutan dan perubahan modal kerja seperti piutang, persediaan, dan hutang. Data yang digunakan berasal dari laporan laba rugi dan raca. Metode ini lebih mudah dan lebih cepat disusun karena memanfaatkan data yang sudah ada, namun kurang transparan dan menunjukkan arus kas aktual. Metode tidak langsung banyak digunakan oleh perusahaan besar dan sesuai dengan standar akuntansi internasional seperti IFRS dan GAAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniati. Izin melanjutkan yang selanjutnya, yaitu perbedaan direct method and indirect method. Dari aspek pendekatan, untuk metode langsung atau direct mencatat langsung penerimaan dan pengukuran kas. Untuk metode tidak langsungnya memulai dari laba bersih dan menyesuaikan non-kas. Selanjutnya, transparansi. Untuk metode langsung lebih jelas dan transparan, sedangkan metode tidak langsung kurang transparan karena menggunakan penyesuaian. Selanjutnya, kemudahan penyusunan. Metode langsung lebih sulit dan
memerlukan data lebih rinci. Metode tidak langsungnya lebih mudah karena menggunakan laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya yaitu penggunaan standar. Metode langsung disukai oleh IFRS tapi jarang digunakan. Metode tidak langsungnya banyak digunakan dan diterima oleh IFRS dan GAAP. Selanjutnya yaitu cocok untuk metode langsungnya perusahaan dengan transaksi kas yang mudah dilacak. Metode tidak langsungnya yaitu perusahaan besar dengan sistem akurat. Selanjutnya yaitu komponen laporan arus kas. Komponen laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi atau operating activities, yaitu aktivitas ini adalah sebuah kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang terlibat dalam penentuan laba bersih. Sebagai contohnya yaitu penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembeli persediaan atau perlengkapan yang umumnya diperkirakan kurang dari setahun, utang kepada supplier dan beban operasional lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing activity. Berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktivitas tetap atau kegiatan memasukkan nilai dan transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umumnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya, pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan atau financing activity. Aktivitas ini merupakan aktivitas kas yang berasal dari kegiatan penambahan modal perusahaan. Untuk melakukan perhitungan aktivitas ini dapat dilakukan dengan memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Misalnya seperti menyetorkan modal awal, utang bank, atau obligasi dan penerimaan saham. Terima kasih. Halo, dengan saya Maureen. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan arus kas. Dapat dilihat di PPT, laporan laba rugi memiliki laba bersih usaha sebesar 125 juta. Laporan perubahan modal awalnya 1 Januari 2019 itu 250 juta, sedangkan modal akhir 31 Desember 2019 itu 300 juta. Bisa dilihat juga laporan posisi keuangannya 31 Desember 2019 total asetnya 700 juta, sedangkan total kewajiban dan ekuitasnya 700 juta. Sedangkan tahun 2018-nya total asetnya yaitu 500 juta dan total kewajiban dan ekuitasnya 500 juta. Di sini dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan. Kita akan membuat laporan arus kas metode langsung terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum membuat, kita perlu menghitung perubahan nominal dari tahun sebelumnya pada laporan posisi keuangan. Dapat kita lihat di laporan posisi keuangannya dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami kenaikan. Kas mengalami kenaikan sebesar 115 juta, piutang mengalami kenaikan sebesar 25 juta, aset tetap mengalami kenaikan sebesar 75 juta, akumulasi penyusutan aset tetap mengalami kenaikan sebesar 15 juta, sedangkan di kewajibannya utang usaha mengalami kenaikan sebesar 50 juta, obligasi mengalami kenaikan sebesar 100 juta, dan modal usaha mengalami kenaikan sebesar 50 juta. Kita memiliki kata kunci aset jika naik dikurangi, jika turun ditambah. Sedangkan kewajiban ekuitas jika naik ditambah, jika turun dikurangi. Kita mulai ya teman-teman. Di laporan arus kas metode langsung, di sini dapat dilihat dari arus kas dari aktivitas operasinya. Yang pertama ada kas yang diterima dari pendapatan 475 juta. Itu didapat dari pendapatan dikurang piutang. Piutang itu kenaikannya ya teman-teman, jadi 500 juta dikurang 25 juta sama dengan 475 juta.
Untuk yang kedua, kas yang dibayar untuk beban 285 juta itu didapatkan dari total beban dikurangi hutang dikurangi penyusutan, sama dengan 350 juta dikurang 50 juta dikurang 15 juta sama dengan 285 juta. Selanjutnya, laba sebelum pajaknya yaitu 475 juta dikurang 285 juta sama dengan 190 juta. Kas yang dibayar untuk pajaknya 25 juta sehingga kas bersih dari kegiatan operasi yaitu 165 juta. Didapat dari laba sebelum pajak dikurangi kas dibayar untuk pajak. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, pembelian tanah sebesar 75 juta. Ini akan mengurangi kas kita karena kita membeli aktiva tetap berupa tanah. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas keuangan, ada kenaikan obligasi dan dividen tunai. Kenaikan obligasi sebesar 100 juta, sedangkan dividen tunainya 75 juta. Jadi kas bersih dari kegiatan keuangan yaitu 100 juta dikurang 75 juta sama dengan 25 juta. Selanjutnya saya akan menghitung kenaikan kas. Kenaikan kas didapat dari kas bersih dari kegiatan operasi ditambah investasi ditambah keuangan sama dengan 165 juta ditambah minus 75 juta ditambah 25 juta sama dengan 115 juta. Yang terakhir, untuk menghitung kas pada 31 Desember 2019, caranya yaitu kenaikan kasnya ditambah dengan kas pada 31 Desember 2018 sama dengan 115 juta ditambah 225 juta sama dengan 330 juta. Seperti itu ya teman-teman untuk metode langsung. Sekarang kita ke metode tidak langsung. Dari arus kas dari aktivitas operasi, yang pertama adalah laba bersih 125 juta, itu kita ambil dari laporan laba rugi. Selanjutnya kita melakukan penyesuaian. Yang pertama ada kenaikan piutang usaha, didapat dari rumus piutang naik ditambah utang naik ditambah penyusutan naik sama dengan minus 25 juta ditambah 50 juta ditambah 15 juta. Selanjutnya kita melakukan penyesuaian dengan total rumus piutang naik ditambah utang naik ditambah penyusutan naik sama dengan minus 25 juta ditambah 50 juta ditambah 15 juta. Jadi totalnya itu 40 juta. Selanjutnya kita akan menghitung kas bersih dari kegiatan operasi totalnya, yaitu laba bersih 125 juta ditambah dengan total penyesuaiannya 40 juta menjadi 165 juta. Untuk arus kas dari aktivitas investasi dan keuangannya itu, metode tidak langsung itu sama dengan metode langsung ya teman-teman. Bisa dilihat di sebelah. Nah, jadi ini adalah gambaran dari laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.